Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, jadi kita jika kita inginkan dunia, maka mari kita kejar dengan ilmu. Dan ketika kita menginginkan akhirat, maka kejarlah dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita kejar dengan ilmu. Berikut saya tampilkan slide materi kita di tutorial online sesi 6, yang mana materi kita kali ini tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti tutorial online adalah yang pertama dapat menjelaskan tentang pengertian iman, yang kedua dapat menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan, yang ketiga dapat menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, yang keempat dapat menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama tentang iman. Iman adalah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman ataupun disebut dengan keyakinan atau percaya atau yakin adalah mengetahui dengan hati dan diucapkan dengan lisan serta dilakukan ataupun diamalkan oleh perbuatan oleh anggota tubuh kita. Ada beberapa ciri-ciri beriman yang disebutkan. Yang pertama adalah tawakal. Tawakal sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa orang yang beriman itu tentunya akan bersikap tawakal kepada Allah. Tawakal adalah senantiasa hanya mengabdi ataupun hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan berbagai kegiatan aktivitasnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman adalah mawas diri dan bersifat ilmiah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nas 1 sampai 3, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Dan juga di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلمون تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ini menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi dalil bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mawas diri dan bersifat ilmiah. Mawas diri dimaksudkan agar seorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia. Mawas diri yang berhubungan dengan alam pikiran adalah bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari fitnah. Berikutnya, ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu optimis dalam menghadapi masa depan, tidak pesimis. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu optimis untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah sebagai landasan, sebagai dalil bahwa ciri-ciri orang yang beriman nomor 4 konsisten dalam menempati janji-janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkuma ma yurid. Jadi ini menjadi landasan dari dalil bahwa sesungguhnya sebagai orang yang beriman tentunya kita harus konsisten dalam menempati janji karena itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Maidah tadi. Yang kedua dari tujuan pembelajaran kita kompetensi yang diharapkan adalah nantinya mahasiswa-mahasiswi dapat menjelaskan ilmu pengetahuan. Ilmu yang sesungguhnya menurut Al-Quran akan mendorong dan memantapkan keimanan yang seharusnya memantapkan keimanan kita dengan ilmu yang kita punya. Menguasai ilmu dengan berbagai aspek secara akurat dimungkinkan seorang akan lebih merasakan bahwa ciptaan Allah itu sungguh luar biasa. Dan itu diakibatkan karena kebesaran dan keagungan Allah yang maha mengetahui ilmu. Ilmu akan mendorong bagi pengembangan akhlak, perbuatan baik, berbuat amal, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur." Dan demikian di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, hanyalah orang yang berilmu, hanyalah orang yang mengetahui dasar-dasar daripada apa yang dikerjakannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ilmu pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Sementara itu, para ahli keislaman seperti Quraisy Shihab berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini maupun masa depan, baik fisika ataupun metafisika. Yang selanjutnya nomor 3, kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi di tutorial online ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Itulah perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. 3 ilmu yang wajib dituntut di samping juga ilmu lain yang kedudukannya fardu, yakni ayatun muhkamatun, yakni menuntut mempelajari ayat-ayat Quran dan yang menghukumi di dalam ayat-ayat tersebut. Yang kedua sunnatul qa'imatun. Sunnatun qa'imatun yakni sunnah dari hadis yang menegakkan, mempelajari hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah fariidatun adilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisyin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin." Carilah ilmu meski ke negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mencari, menggali, menuntut ilmu ke berbagai penjuru dunia, walaupun itu jauh tentunya. Maka kejarlah ilmu tersebut. Yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu. Banyak orang yang menuntut ilmu yang tidak diamalkan, ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta tujuan yang berbau keduniaan. Amalkan ilmu bila engkau ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Meskipun sedikit, amalkan ilmumu. Yang ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. Begitu juga dengan orang yang tidak mau mengamalkan ilmu, pada hari kiamat nanti Allah akan memperlihatkan dia di hadapan semua makhluk yang hadir di padang mahsyar. Jadi beramallah kita selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita bisa punya kesempatan, punya waktu untuk mengamalkan ilmu sebelum ajal menjemput kita. Dan ingat, ilmu yang kita punya itu adalah ilmu yang harus kita amalkan. Dan jangan kita beramal tanpa ilmu. Karena sesungguhnya beramal tanpa ilmu tentunya akan ditolak dan tidak akan diterima dan menjadi sia-sia perbuatan kita. Segala amal perbuatan yang kita lakukan harus kita dasarkan dengan ilmu. Sehingga tidak menjadi mardudatul la tuqbalu, ditolak dan sia-sia. Yang keempat, dari tujuan dari kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan, yakni mampu menjelaskan pandangan Islam terhadap teknologi. Technology may be defined as the systematic study of techniques for making and doing things. Teknologi adalah digambarkan sebagai studi teknik yang sistematis untuk membuat dan melakukan berbagai hal. Senada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu eksakta, dan proses teknik. Singkatnya, teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kekayaan manusia. Berikut beberapa contoh penerapan teknologi dalam Islam yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang pernah dikerjakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Yang pertama, kemahiran Nabi Nuh alaihissalam dalam berlayar yang selamat dari amukan banjir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yakni waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudil amru wastawaitu 'alal juri wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Ini menjelaskan bahwa mukjizat, kelebihan dan keutamaan bagi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam di dalam berlayar menakodai kapal yang mana kapalnya tidak tenggelam dan selamat dari amukan banjir. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan angin sebagai alat transportasi, jin sebagai tentaranya, dan pencarian barang tambang. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wali Sulaiman ar-riha ashifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alim. Wa minasyayatin
mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Ini adalah sebagai landasan, sebagai dalil bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mampu menjadikan angin sebagai alat transportasi, mampu memerintahkan jin sebagai tentara dan sebagai pencari barang tambang. Yang ketiga adalah kehebatan Nabi Allah Daud alaihissalam di dalam mendesain baju besi sebagai baju perangnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-80, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ fahal antum syakirun. Ini menjadi dasar, menjadi dalil di dalam Al-Quranul Karim bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam mampu mendesain baju besi sebagai baju perang dan lain sebagainya. Sebagai contoh, beberapa contoh ini hanya sebagian yang saya paparkan, yang saya cantumkan, yang saya tulis di sini. Silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mencarinya di modul MKDU 4221 PAI miliknya Universitas Terbuka. Itu saja penjelasan singkat dari materi kita, yang mana pada materi sesi yang ke-6 ini saya kutip semuanya dari modul MKDU 4221 PAI Universitas Terbuka. Begitu juga saya harapkan bagi rekan-rekan mahasiswa silakan mencari sumber-sumber yang lain